Aris, dan juga yang saya hormati Ketua Karang Taruna RW 05 beserta segenap pengurusnya, dan juga adik-adik Karang Taruna dari RT 1 sampai RT 015 beserta pengurusnya, dan yang hadir pada pagi hari ini. Dan insya Allah tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa azam dan hormat saya. Alhamdulillah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, inayah serta anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup semangat ya untuk para ajak ya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat ya, nikmat berkah dalam kehidupan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya dari beliau sampai akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati Pak Yayat sebagai Ketua RT 05 dan sebagai Bendahara RW, yang kami hormati Bapak Eko sebagai Ketua RT 4 dan sebagai Sesepuh Remaja juga, dan Paris sebagai Pembina Remaja, Sipa ya sebagai leader sebetulnya dia di RW 05 untuk Karang Taruna ya, dan Ketua Karang Taruna kita Aldi, tidak lupa saya dia adalah sebagai cikal bakal ya mengganti Pak Sipa, dan seluruh Karang Taruna dari RT 1 sampai 15 yang kami cintai ya. Dalam peremajaan Karang Taruna ini ya, sebetulnya remaja kita dari 1 sampai 15 itu kompak ya. Apabila dia mempunyai satu leader yang mempunyai leadership ya. Orang punya leader belum tentu dia mempunyai jiwa keleadershipan gitu. Nah ini yang perlu kita cari di dalam pemilihan nanti. Carilah sosok yang leader yang mempunyai leadership. Dia tahu percis ini kemampuannya apa, ini kemampuannya apa, ini kemampuannya apa. Jadi dia bisa menata semua potensi yang ada di remaja RW 05 berjalan secara keseluruhan ya. Kita pernah berjaya waktu zamannya Sipa ya. Nah saya mohon kepada saudara Sipa ya, untuk membina ya, adik-adiknya ya, untuk menjadi leader-leader yang tangguh gitu. Di sini kalau kita sudah mempunyai suatu kejiwaan menjadi pemimpin sejak dini, insya Allah ya, karena insya Allah di kedepannya juga kita akan menjadi pemimpin yang baik. Apabila sejak dini kita sudah tidak bermanfaat di masyarakat, dan insya Allah juga kesana juga tidak bermanfaat ya. Rata-rata ya yang menjabat di pemerintahan, yang menjabat di mana itu semuanya dari cikal bakalnya dari Karang Taruna. Dia yang aktif berorganisasi ya. Punya leadership yang mumpuni ya. Punya public speaking yang bagus, karena dari sejak dinilah kita melatih public speaking untuk melatih kita gitu loh. Semoga apa yang kalian bina nanti sejak ini bermanfaat untuk ke depan ya. Ingat, di dalam kehidupan ya, kita niatkan segala sesuatu kerja kita di dunia, fi dunia wal akhirah, semata-mata karena ibadah karena Allah.
Jangan kita ada ini apa iming-iming, oh aku mau dapat apa dari wilayah atau dari RW, dan berpikir gitu, apa yang aku perbuat untuk wilayah kita. Ini ya, sebetulnya jiwa-jiwa kayak seperti inilah kita tanamkan sejak ini agar apa? Nanti semua apa yang kita kerjakan kita merasa legowo, ikhlas, berkah dunia akhirat. Saya rasa itu aja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan di dalam pemilihan ini berjalan lancar, tidak ada segala sesuatu hambatan apapun, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan suatu pemimpin Karang Taruna yang baik untuk kita semua. Akhirul kalam saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Bapak Majis yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Ketua RT 05 Bapak Ingat Hidayat, yang saya hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Iko, serta para Karang Taruna ex Karang Taruna ya sebenarnya ini expired dulu kan Bapak Siva, Bapak Inam, serta adik-adik Karang Taruna yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara pemilihan Karang Taruna RW 05 periode tahun 2024 sampai 2028. Alhamdulillah pada hari ini Karang Taruna difasilitasi oleh RW memakai kantor RW 05 yang baru. Alhamdulillah ya teman-teman yang baru bergabung, yang baru datang sini. Nah inilah keadaan kantor RW kita. Mudah-mudahan kantor RW ini bisa memfasilitasi teman-teman nanti di kedepannya. 4, 5, Tunjuk yang tinggi tangannya yang tinggi. 6 ada? Nah, 6 ada. Jangan underestimate. 6 ada, ya. 7. Tangannya yang tinggi. 7. No, Oh iya. 7. Tangan apa? Gue ini ada 7 tahun, gak kelingan kan? 8. Ada 8 mana, 9, 9. Angkat tangannya. 10. Nah, ya Roman angkat tangannya pada takut-takut ya. 11. Nah, 8 tuh. 8 tuh, 8 nih baru datang. 12. 12, ya angkat ya. 13. 14. Ya. 14 ada? 15. 15 ya. Nah, di sini kan teman-teman mewakili Karang Taruna per RT-nya ya. Jadi di sini perkenalkan nama saya Ahmad Iqbal Sanjani, boleh di next. Nah, saya Ahmad Iqbal Sanjani, biasa dipanggil anak-anak Ipong, di pemerintahan juga saya dipanggil Ipong. Ini biodata saya juga. Saya pernah jadi ketua Karang Taruna dari pertama subyunit RT 012. Karang Taruna RW 05, dan setelah itu saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna Kelurahan Ragunan. Terus juga saya pernah mengikuti ajang pemuda pelopor bidang pendidikan tahun 2017 untuk DKI Jakarta itu nasional. Alhamdulillah saya menang menjadi juara 1. Terus juga boleh. Terus juga saya harapan 1 Duta Genre Kota Administrasi Jakarta Selatan 2018. Duta Genre itu adalah generasi berencana yang dibina oleh Sudin PPAPP dan BKKBN. Terus juga sekarang saya bekerja sebagai personal asisten atau asisten pribadi dari CEO Raka Rasa Corp. Terus saya juga ketua forum Genre Kota Administrasi Jakarta Selatan yang sedang menjabat. Saya juga penyiar radio di Indonesian Radio. Itu ada di naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Biasa saya bahas tentang kesehatan, tentang apa yang bahaya soal remaja segala macam. Jadi saya nyiar radio yang saat ini di Indonesian Radio. Terus juga saya ada travel. Ya, saya sebagai tour leader juga, saya juga sebagai konselor sebaya. Jadi saya menaungi yang ingin berkonsultasi ke saya, apalagi remaja-remaja juga, saya upload juga di Instagram. Boleh di next. Nah, sebelum kita masuk ke personal branding tadi akan saya bahas, ini kita ada sejarah Karang Taruna yang kalian harus paham juga.
Boleh. Nggak aktif, saya tadinya aktif di RT, diangkat dan disuruh jadi ketua Karang Taruna RW 05 juga dari Bapak Indra dulu, Bapak Indra ex RW 05 sebelum Bapak Imam. Nah di sini yang pertama Karang Taruna itu berdiri atau lahir pada tanggal 26 September 1960. Nah kira-kira dari 1960 sampai sekarang udah berapa tahun? Banyak ayam, berapa itu ayam? Berapa? 1960 sampai sekarang. Di kafe juga saya punya ciri khas sendiri gitu. Selain saya kerja juga saya ada side job juga, yaitu yang tadi saya sebutkan itu saya nyanyi, saya singer wedding, saya MC wedding atau MC nikah gitu kan. Jadi setelah kita udah membentuk personal branding kita, orang-orang tahu nih, oh ternyata si Ipong ini MC loh, oh ternyata dia anak Karang Taruna sini loh gitu. Jadi kalau kita udah tahu nih, kita udah terlibat dengan Karang Taruna, untuk dikenal orang tuh gampang sekali. Apalagi sekarang pekerjaan itu saya waktu itu merekrut teman-teman dari anak-anak muda. Yang paling pertama saya tanyakan adalah kamu bergabung di organisasi apa di luar lingkungan masyarakat gitu. Ya udah yang saya tanyakan itu. Setelah itu paling saya tanyakan sosial media kamu aktif atau enggak. Itu aja. Karena waktu itu saya open recruitment buat kantor saya sendiri, itu benar-benar yang banyak sekali fresh grade anak-anak muda yang mencari pekerjaan, tapi memang niatnya itu bukan bekerja hanya untuk ya biar dikenal sama orang, gue udah kerja nih gitu. Tapi kalau misalnya untuk bergabung di Karang Taruna, kita kerja secara tim, saya bisa mengulik secara pribadi personal mereka itu, berarti mereka ini kegiatannya itu positif karena organisasi di Karang Taruna itu kita membentuk teamwork gitu. Kerjaan saya juga teamwork. Jadi kalau misalnya kita kerja nggak bisa satu tim, nanti selek berantem gitu. Nah di Karang Taruna nanti kita akan belajar tentang teamwork atau kerja bersama. Terus juga kita mempengaruhi orang lain nih terhadap persepsi kita juga, menempatkan diri kita kompetisi dengan yang berbeda. Tadi kalian punya kompetisi apa nih? Kalian jago futsal, jago main bola atau berenang, apapun itu kalian tetap kembangin. Karena memang di zaman sekarang sosial media itu juga bisa diaktifkan. Sekarang kalau misalnya kalian hobi joget bisa jadi anak tiktokers, kalian hobi makan atau kulineran bisa aja kan kalian bisa konten-konten tiktok dengan cara kayak jajan-jajan makanan-makanan gitu terus kalian kontenin, itu juga bisa dikembangkan juga. Karena sekarang gampang gitu, kita memanfaatkan industri 5.0 gitu. Di pemerintah juga sudah berjalan juga gitu. Semuanya apapun tentang sosial media, entah Instagram, TikTok, Twitter, Facebook gitu kan. Itu juga secara tidak langsung itu memberitahu nih siapa diri saya juga. Kita di Karang Taruna kita ngasih tahu nih kepada masyarakat juga. Dulu kita di masyarakat dikenalnya nggak bagus ya bang ya. Kita minta sumbangan ke CSR ke warga itu kita malah dibilangnya anak-anak remaja yang cuma minta duit doang gitu. Kegiatannya nggak ada. Tapi kita setelah kita membuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi ada fotonya juga ada dokumentasinya, warga jadi tahu oh ternyata di RW 05 itu lingkungannya ada loh Karang Taruna yang aktif gitu. Diri saya mau dibawa kemana ya setelah SMA, setelah SMP, setelah kuliah, pasti udah ada pemahaman sendiri nih. Oh saya adanya di bidang ini nih, saya udah deh saya fokusin di sini gitu. Nah di situ kita bisa nih memahami diri kita sendiri. Sekarang namanya sekolah ataupun kuliah itu sudah tidak menjadi patokan kita akan kerja di mana. Benar nggak? Benar. Karena apa? Saya kuliah dulu lulusan teknik mesin yang tidak lulus, terus saya komunikasi di broadcasting. Ujung-ujungnya juga saya ngurusin penyiar radio tentang kesehatan. Belajar dari mana? Gak tahu. Saya belajar ya baca-baca aja di Google tentang pemasangan KB. Saya udah paham. Ibu-ibu sini saya udah tahu lah gitu. Saya kalau nanya-nanya KB mana sih yang bagus ya udah saya pahamin, udah saya kasih tahu gitu. Saya dulu nggak tahu apa-apa tentang kesehatan gitu, tentang kayak kesehatan remaja apa sih yang harus dihindari segala macam, nggak tahu tentang kesehatan apapun kita belajar di Google. Apalagi kan sekarang di YouTube udah banyak kan. Terus juga belajar untuk berbicara depan umum seperti ini nih. Kemarin juga saya sempat dengar juga segelintir teman-teman Karang Taruna yang, ayo bang, ajarin dong gimana caranya ngomong di depan umum gitu kan. Kemarin di Posyandu Remaja, alhamdulillah ada yang minta lah gitu kan untuk memberikan materi untuk gimana sih caranya kita bisa menyampaikan secara umum gitu.
Tapi kebetulan waktu itu di tanggal tersebut saya masih di Bali, jadi nggak bisa untuk ke Jakarta. Jadi mungkin di Februari teman-teman yang nggak tahu posrem itu posyandu remaja yang kita adain setiap di 3 bulan. Jadi datang aja nanti di Gang ya enggak. Nanti ya punya itu juga. Ayo, simak. Terus Emang Bromin. adanya boleh anaknya kasih Nanya. aja tuh dia gitu nanti dia terang. Ayo, komunikatif. Nanya. Boleh mau nanya apa gitu soal pribadi saya nggak apa-apa, soal karang taruna juga nggak apa-apa gitu. Nanya yuk. Betul. Ayo, nanya. Ini pertanyaannya kapan jadi bapak? Ini banyak banget pertanyaan kayak kapan lu nikah, kenapa di karang taruna nggak nikah? Ini lu jawab di sini kali ya. Karena ketika bukan yang mau nikah, bukannya kita saya fokuskan di organisasi atau di kerjaan enggak. Cuma memang jodohnya belum ketemu. Sekali ketemu, menyakitkan lah intinya. Andaikan mungkin inginkan ku mengajak kau kembali seperti waktu itu. Itu berapa? Terjadi, anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini?